Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, unit 6, yang berjudul Perkembangan Intelek, Sosial, Bahasa, dan Bakat Khusus. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Zahra sebagai pembaca kedua, teman saya Salma Nizar Salsabila sebagai pembaca pertama, lalu ada Safira Nur Fitriana sebagai pembaca ketiga, dan Tria Herunisa sebagai pembaca keempat. Perkembangan intelek. Menurut English dan English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain A. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. B. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenan dengan berpikir. C. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Perkembangan intelek menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti A. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. B. Kecakapan mental yang besar, sangat intelijen. C. Pikiran atau intelijensi. Istilah intelijensi telah banyak digunakan terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Banyak rumusan tentang intelijensi, seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumusan intelijensi sebagai berikut. Intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah yang timbul. Intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Intelijensi meliput pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Rumus perhitungan yang diajukan adalah IQ sama dengan MACA dikali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasan atau MA sama dengan umur kalender atau CA. Maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu pertama, 70 ke bawah anak mengalami kelainan mental. Kedua, 71-85 anak di bawah normal atau bodoh. Ketiga, 86-115 anak yang normal. Keempat, 116-130 anak di atas normal atau pandai. Kelima, 131 atau sampai 145 anak yang superior atau cerdas. Yang keenam, 145 ke atas anak jenius atau istimewa. Menurut Alfred Binet, inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir,
dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lamban dan bertindak. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan inteligensi individu. Yang kedua adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak usia 6 bulan. Di saat itu, mereka telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum perilaku sosial lain, seperti marah dan kasih sayang. Sunarto dan Hartono 1999 menyatakan bahwa hubungan sosial merupakan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas, yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang amat kompleks. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, di antaranya A. Pembangkangan atau negativisme. Bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun, dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. B. Agresi atau aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik, non-verbal, maupun kata-kata verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi, rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sebaiknya orang tua berusaha mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Jika orang tua menghukum anak yang agresif, maka agresivitas anak akan semakin meningkat. C. Berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. D. Menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemoohan, yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. E. Persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, dan pada usia 6 tahun, semangat bersaing ini akan semakin baik. F. Kerjasama atau cooperation, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu A. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga. B. Kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Memberi dan menerima nasihat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. C. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. D. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. Perkembangan kata dan kalimat kata-kata pertama adalah kata-kata lisan pertama yang diucapkan oleh seorang anak setelah mampu bicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Kata-kata pertama merupakan cara seorang anak untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, dan biasanya dianggap sebagai proses perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh kematangan kognitif. Kematangan kognitif tersebut biasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk merangkai susunan kata dalam berbicara, baik dengan orang tua atau orang lain. Kemampuan ini akan terus berkembang jika anak sering berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan bahasa. Oleh karena itu, menurut Scarlett Gens yang dikutip dari Dario, psikologis perkembangan anak 3 tahun pertama terdapat 3 tahapan perkembangan kalimat pada anak usia 5 tahun pertama, yaitu A. Periode prelingual usia 0-1 tahun, ditandai dengan kemampuan bayi untuk membaca sebagai cara berkomunikasi dengan orang tuanya. Pada saat itu, bayi tampak positif menerima stimulasi eksternal yang diterbitkan oleh orang tuanya, tetapi bayi mampu memberikan respon yang berbeda terhadap simulasi tersebut. Misalkan, bayi akan tersenyum terhadap orang tua yang dianggap ramah dan akan menangis dan menjerit kepada orang yang dianggap tidak ramah atau ditakutinya. Perkembangan bahasa. B. Periode lingual dini, usia 1-2,5 tahun, ditandai dengan kemampuan anak dalam membuat kalimat, satu kalimat maupun 2 kata dalam suatu percakapan dengan orang lain. Periode ini terbagi atas 3 tahap, yaitu A. Periode kalimat 1 kalimat holoprase, yaitu kemampuan untuk anak membuat kalimat yang terdiri dari 1 kata yang mengandung pengertian secara menyeluruh dalam suatu pembicaraan. Misal, anak mengatakan ibu. Hal ini berarti, ibu tolong saya, itu ibu kesini. B. Periode kalimat kedua. 2 kata, yaitu periode perkembangan bahasa yang ditandai dengan kemampuan anak membuat kalimat 2 kata sebagai ungkapan komunikasi dengan orang lain. Bahasa kalimatnya belum sempurna karena tidak sesuai dengan susunan kalimat subjek, predikat, objek, misalnya kakak jatuh, lihat gambar, dan lain-lain. C. Periode kalimat lebih dari 2 kata, yaitu periode perkembangan bahasa yang ditandai dengan kemampuan anak untuk membuat kalimat secara
sempurna sesuai dengan umur SPO. Kemampuan ini membuat anak mampu berkomunikasi aktif dengan orang lain. Pada tahap ini terjadi perubahan cara pandang. Anak sudah memahami pemikiran dan perasaan orang lain dan mengakibatkan berkurangnya sifat egois anak, misalnya saya makan nasi. C. Periode diferensi usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Ditandai dengan kemampuan anak untuk menguasai bahasa sesuai dengan aturan tata bahasa yang baik dan sempurna, yaitu kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Perbendaharaan kayanya pun sudah berkembang dari segi kualitas dan kuantitas. Bakat khusus. Bakat khusus adalah kemampuan bawaan yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Bakat ini dibagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan atau potensi yang bersifat umum, contoh bakat intelektual. Bakat khusus adalah kemampuan atau potensi yang bersifat khusus, contoh bakat akademik, sosial, dan kinestik. Hubungan antara bakat dan prestasi. Perwujudan nyata dari bakat dan kemampuan adalah prestasi. Karena bakat dan kemampuan sangat menentukan prestasi seseorang. Tetapi perlu ditekankan bahwa bakat itu masih bersifat potensial. Maka seseorang yang berbakat belum tentu mampu mencapai prestasi yang tinggi dalam suatu bidang kalau tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan bakatnya secara maksimal. Jenis-jenis bakat khusus. Pertama, bakat akademik khusus. Misalnya, bakat dalam angka-angka, logika, dan bahasa. Kedua, bakat kreatif produktif. Misalnya, bakat menghasilkan rancangan arsitektur. Ketiga, bakat estetik atau seni. Misalnya, bakat dalam mengaransemen lagu. Keempat, bakat kinestik atau psikomotor. Misalnya, bakat dalam bidang sepak bola. Dan kelima, bakat sosial. Misalnya, bakat dalam berkomunikasi dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. A. Faktor internal. Minat, motif berprestasi, keberanian mengambil resiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, kegigihan dalam mengatasi kesulitan. B. Faktor eksternal, kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, pola asuh orang tua. Upaya pengembangan bakat khusus remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Mengembangkan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi anak-anak maupun remaja untuk mengembangkan bakat khususnya dengan mengusahakan dukungan baik psikologis maupun fisik. Berupaya menumbuh kembangkan minat dan motif berprestasi yang tinggi di kalangan anak dan remaja baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Meningkatkan kegigihan dan daya juang pada diri anak dan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan. Mengembangkan program pendidikan berdiferensi di sekolah dengan kurikulum berdiferensiasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.